Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Alhamdulillah pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi walaupun melalui daring ya. Sebelum kita memulai kegiatan belajar pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kelancaran dan kemudahan dalam pembelajaran hari ini. Berdoa disilakan. Berdoa dicukupkan. Terima kasih. Sebelumnya Bapak alangkah baiknya perkenalkan diri dulu. Nama Bapak Rizky Pratama Putra, asal dari Cilacap, mahasiswa pendidikan matematika angkatan 2017. Untuk tahun ini Bapak berkesempatan melaksanakan PLP di SMA Negeri 3 Tasikmalaya dan mengampu mata pelajaran matematika wajib untuk kelas 10. Nah, untuk kelas ini nanti untuk presensi kehadiran akan Bapak share melalui WA group ataupun media yang lainnya. Jadi harap nanti dilihat terus WA grupnya ataupun media yang lainnya, karena takutnya Bapak men-share presensi itu di awal, di tengah ataupun di akhir pembelajaran. Nah, nanti apabila ada yang sakit, jangan memaksakan untuk mengikuti pembelajaran, bisa nanti di lain waktu, karena kita melakukan pembelajaran tidak real time, bisa sewaktu-waktu. Kemudian adik-adik atau anak-anak pernah berpikir nggak sih, buat apa kita mempelajari matematika? Pertanyaan itu sering muncul, dan di sini Bapak akan memberikan sedikit motivasi atau dorongan. Perlu anak-anak ketahui bahwa matematika itu adalah ratunya ilmu pengetahuan. Jadi segala aspek matematika itu pasti ada di seluruh ilmu pengetahuan yang kita ketahui. Contohnya di ilmu bidang pengetahuan alam ada unsur matematika. Sampai bahasa Indonesia pun pasti ada unsur matematikanya. Nah, selain itu, sebagai ratu ilmu pengetahuan, matematika juga selalu ada di lingkungan kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh, misal Bapak membeli 3 kg jeruk dan 2 kg apel ke pasar. Nah, Bapak membelinya dengan harga 15.000. Kemudian ada orang lain, kita sebut saja Pak Tono, dia membeli 4 kg jeruk dan 2 kg apel dengan harga 12.000. Nah, di situ dengan perhitungan matematis kita bisa menentukan, oh ternyata harga 1 kg apel sekian, ternyata harga 1 kg jeruk sekian. Nah, itu bisa kita selesaikan secara matematis. Nah, apa hubungannya dengan materi kita yang akan kita bahas di pertemuan kali ini? Nah, permasalahan tadi masuk ke dalam SPD VLK. Jadi permasalahan yang Bapak contohkan tadi di awal itu masuk ke permasalahan SPD VLK. Nah, kemudian masih banyak lagi contoh-contoh untuk mengenai materi SPD VLK. Selanjutnya, apa sih tujuan kita mempelajari materi atau submateri pada kesempatan kali ini? Tujuan kita yang kita harapkan setelah melaksanakan atau pemberian materi ini, yang pertama adalah siswa bisa mengetahui pengertian sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi nanti yang Bapak harap setelah kegiatan pembelajaran ini, anak-anak bisa memahami apa sih arti dari sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Kemudian tujuan yang selanjutnya yaitu siswa mampu mentafsirkan secara geometri. Nah, nanti ada hubungannya dengan grafik ya. Jadi untuk penyelesaian sistem persamaan dua variabel linear kuadrat bisa juga menggunakan metode
grafik. Nah, tujuan kita yang terakhir di pertemuan hari ini yaitu siswa mampu dan dapat menyelesaikan persoalan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Jadi nanti selain melalui grafik, kita juga akan belajar bagaimana untuk sistem perhitungannya agar sistem persamaan dua variabel linear kuadrat bisa terpecahkan. Ya. Nah, sebelum masuk ke materi, nanti ada bahan ajar dan LKPD atau lembar kegiatan peserta didik yang akan Bapak share melalui WA Group ataupun media yang lainnya. Nah, untuk semakin atau memberi pemahaman lebih ketika Bapak menjelaskan sedikit tentang materi kita hari ini, Bapak harap anak-anak bisa sambil melihat bahan ajar yang Bapak berikan. Nanti di bahan ajar akan ada langkah-langkah dalam menyelesaikan sistem persamaan dua variabel linear kuadrat yang bisa diikuti nanti ketika Bapak menjelaskan. Baik anak-anak, kita langsung saja masuk sedikit pembahasan mengenai materi. Nanti untuk anak-anak bisa berdiskusi sesuai kelompok belajarnya ya. Pasti sudah ada kelompok belajar yang dibentuk sebelumnya. Nanti bisa berdiskusi dengan kelompok belajarnya. Bisa juga nanti ketika adik-adik memperhatikan penjelasan materi dari Bapak, bisa kita berdiskusi melalui WA Group. Nah, nanti di akhir pertemuan, Bapak harap anak-anak bisa membuat sebuah rangkuman materi tentang apa yang Bapak sampaikan hari ini. Jadi untuk lebih mengingat-ingat lagi tentang materi yang Bapak sampaikan hari ini. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini kita masuk ke materi SPD VLK, yaitu sistem persamaan dua variabel linear kuadrat. Nah, untuk pengertiannya sendiri, sistem persamaan dua variabel linear kuadrat adalah suatu atau sebuah sistem persamaan yang memiliki dua persamaan, di mana dua persamaan tersebut terdapat dua variabel, lebih tepatnya nanti antara linear dan kuadrat masing-masing memiliki dua variabel. Jadi di SPDVLK ini ada dua persamaan, yaitu persamaan linear dan persamaan kuadrat. Nah, untuk bentuk umumnya nanti akan Bapak tuliskan ya. Bentuk umum. Bentuk umum untuk sistem persamaan di dua variabel linear kuadrat yaitu Y sama dengan AX ditambah B. Itu untuk bentuk linear. Selanjutnya untuk bentuk kuadratnya yaitu Y sama dengan PX kuadrat ditambah PX ditambah R. Itu untuk bentuk kuadrat. Nah, bisa dilihat ya nanti. Jadi nanti jangan sampai keliru menyebut PX kuadrat ditambah QX ditambah R itu bentuk linear. Enggak ya, karena di sini ada variabel yang berpangkat 2 atau kuadrat. Jadi untuk bentuk umum sekilas seperti ini mengenai SPDVLK ya. Jadi ada dua persamaan, yaitu yang pertama persamaan linear dan yang kedua yaitu persamaan kuadrat. Nah, lalu bagaimana sih untuk menyelesaikan sistem persamaan tersebut? Nah, nanti di tujuan akhir kita dalam penyelesaian ini adalah mencari sebuah penyelesaian yang nantinya kita masukkan ke salah satu persamaan, kita dapat menyelesaikan persamaan tersebut dari penyelesaian yang kita dapat. Nah, langkah-langkah untuk menyelesaikan SPDVLK, Bapak mempunyai 3 tips. Yang pertama adalah di bagian linear nyatakan X dalam Y. Bagian linear nyatakan X dalam
Y. Atau sebaliknya, bagian linier nyatakan Y dalam X. Itu bebas mau kita, ya, yang penting nanti pada saat langkah selanjutnya kita bisa meneruskan, bisa mencapai hasil penyelesaiannya. Kemudian langkah yang kedua, substitusikan nilai X atau Y, substitusi nilai X atau Y ke dalam bentuk persamaan kuadrat, Nah, jadi nanti untuk langkah kedua itu, setelah kita menyatakan bagian linier dengan X dalam Y atau Y dalam X, kita substitusikan nih. Yang mau kita substitusikan itu X atau Y-nya dari persamaan linier ke persamaan kuadrat. Jadi berurut ya, kita dari linier ubah X dalam Y atau Y dalam X. Selanjutnya kita substitusikan nilai yang kita temukan, Y sama dengan atau X sama dengan, ke dalam persamaan kuadrat. Nah, langkah ketiga, kita selesaikan persamaan tersebut. Nah, selesaikan persamaan tersebut. Persamaan tersebut itu kita dapat dari persamaan yang kedua, dari langkah kedua. Nah, nanti untuk langkah kedua itu kita akan mendapatkan sebuah persamaan lagi yang kita sebut dengan persamaan kuadrat persekutuan ya. Jadi untuk langkah kedua kita dapatkan sebuah persamaan kuadrat persekutuan. Itu untuk langkah kedua. Dan langkah ketiga kita selesaikan persamaan kuadrat persekutuan tersebut. Kemudian setelah kita selesaikan, kita substitusikan nilai yang kita dapat ke persamaan linier. Setelah kita substitusikan ke persamaan linier, nanti kita akan menemukan hasil akhirnya atau himpunan penyelesaian dari SPD VLK ini. Selanjutnya, sebelum Bapak masuk ke contoh, lanjutan dari cara penyelesaian dan bentuk umum ini ada sifat-sifat SPD VLK. Nah, ada 3 sifat. Sifat ini berhubungan dengan diskriminan atau kita sering lambangkan dengan D. Rumusnya itu B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, diskriminan ini kita lihat dari persamaan kuadrat persekutuan. Jadi untuk langkah kedua, kita dapatkan persamaan kuadrat persekutuan, kita coba cari nilai D-nya dengan rumus B kuadrat dikurangi 4AC. Nah, ada 3 ketentuan. Yang pertama, jika D lebih dari 0, maka SPD VLK tersebut memiliki 2 penyelesaian. Nah, untuk grafiknya nanti ketika D lebih dari 0, maka grafiknya akan memotong persamaan kuadratnya di 2 titik yang berbeda. Kemudian yang kedua, ketika D sama dengan 0, itu memiliki 1 penyelesaian. Artinya nanti ketika kita gambarkan grafiknya, itu kita akan menemukan 1 perpotongan, 1 titik potong antara garis atau linier dengan persamaan kuadratnya. Dan yang terakhir, ketika D kurang dari 0, ini tidak ada penyelesaian.
tidak ada penyelesaian. Artinya nanti ketika kita gambarkan grafiknya, kita tidak akan menemukan titik potong ya. Jadi untuk garisnya dan kurvanya nanti tidak akan berpotongan, bersinggungan ya, hanya ya tanpa ada perpotongan gitu. Jadi tidak akan ada penyelesaian. Nah, kita lanjut ke contoh soal ya nanti. Kita lanjut ke contoh soal. Contoh soal sistem persamaan dua variabel linier kuadrat. Untuk contoh soalnya, Bapak ambil ya contoh soal. Untuk contoh soalnya yaitu Y sama dengan 2 dikurangi X dan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, dari bentuk umum itu kita coba analisis terlebih dahulu. Ini adalah bentuk linier dan yang bawah adalah bentuk kuadrat. Setelah kita tentukan linier dan kuadrat, kita masukkan langkah-langkah yang tadi. Nah, yang pertama, kita coba nyatakan Y dalam X ataupun X dalam Y. Nah, kita di sini di persamaan linier kita sudah dapatkan ya, Y sama dengan 2 dikurangi X. Nah, kita nggak usah merubah lagi jadi X sama dengan berapa Y, karena kita sudah menemukan yang kita sudah dipermudah. Selanjutnya, langkah berikutnya kita substitusi ke persamaan kuadrat. Nah, kita tuliskan ya untuk persamaan kuadratnya, Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Kita substitusikan dari langkah yang pertama, Y-nya yaitu menjadi 2 dikurangi X sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, selanjutnya kita operasikan untuk ruas kiri, kita tambah dengan X dikurangi 2. Nah, begitu pun dengan ruas kanannya. Jadi di sini 2 dikurangi X ya dikurangi 2 ditambah X sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 X dikurangi 2 ditambah X. Ini bisa kita selesaikan. Ini kita selesaikan, 2 dikurangi 2, 0. Negatif X ditambah X, 0. Berarti 0 sama dengan, kita lanjut, menjadi X kuadrat dikurangi 3X ditambah X ditambah 2 dikurangi 2. Nah, selanjutnya 0 sama dengan X kuadrat negatif 3X ditambah X menjadi negatif 2X ditambah 0 ditambah 0. Jika sudah, kita dapatkan ya, berarti X kuadrat dikurangi 2X sama dengan 0. Nah, kita faktorkan. Nah, pindah sini biar lebih gampang ya. Jadi X-nya keluarkan ya, ada X dikurangi 2. Nah, sama dengan 0. Ya, dari pemfaktoran ini kita dapatkan untuk X-nya yaitu X sama dengan 0 atau X sama dengan 2. Nah,
Faktorannya dari sini, ketika x-nya 0, kita coba masukkan 0 dikali 0 kurangi 2, 0. Atau x sama dengan 2, 2 dikali 2 dikurangi 2, 0, 2 kali 0 sama dengan 0. Nah, itu untuk cara mencari nilai x-nya. Selanjutnya, kita substitusikan nilai x, ya. Substitusi, untuk langkah yang ketiga tadi yang diingat, substitusi nilai x sama dengan 0 dan x sama dengan 2 ke persamaan linier. Nah, yang pertama untuk x sama dengan 0, persamaan liniernya adalah y sama dengan 2 dikurangi x. Nah, y sama dengan 2 dikurangi 0, y sama dengan 0. Nah, jadi y sama dengan 2. Jadi untuk titiknya kita dapatkan x, y 0,2. Selanjutnya untuk x sama dengan 2 ke persamaan linier, y sama dengan 2 dikurangi x, y sama dengan 2 dikurangi 2, y sama dengan 0. Untuk titiknya adalah x, y 2,0. Itu untuk titiknya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya atau HP, himpunan penyelesaiannya adalah yang pertama 0,2 dan yang kedua 2,0. Nah, jadi untuk sistem persamaan ini, y dengan soal y sama dengan 2 dikurangi x, y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2, memiliki penyelesaian sebanyak 2, yaitu HP-nya di sini 0,2 dan 2,0. Itu untuk cara perhitungan ya. Nanti kita lanjut ke cara dengan membuat grafiknya. Kita hapus untuk langkah ini ya. Sudah cukup jelas. Bila kurang jelas bisa diamati terlebih dahulu sebentar. Nanti bila ada yang ingin ditanyakan bisa tanya langsung ke Bapak dan kita diskusi bareng anak-anak yang lainnya. Jadi seperti ini. Bapak hapus ya. Kita lanjut ke sebelum ke metode grafik. Kita akan buktikan apakah benar penyelesaiannya ada 2 gitu. Yang pertama kita mencari persamaan kuadrat persekutuan. Nah, kita sebenarnya sudah dapatkan tadi ya. Kita tinggal masukkan ya. Y sama dengan x kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, y di sini kita rubah dengan persamaan linier menjadi 2x. 2 dikurangi x sama dengan x kuadrat dikurangi 3x tambah 2. Nah, tadi sudah ketemu ya hasilnya, yaitu x kuadrat dikurangi 2x sama dengan 0. Nah, ini untuk kuadrat persekutuan. Nah, kita sudah dapat untuk kuadrat persekutuannya. Kita ingat lagi tadi rumus D ya. Rumus D sama dengan B kuadrat dikurangi 4 AC. Nah, dari sini, dari persamaan ini kita tentukan A-nya itu sama dengan 1, B-nya itu sama dengan negatif 2, dan C-nya sama dengan 0. Kita masukkan D sama dengan B kuadrat, B-nya negatif 2 kuadrat dikurangi 4, A-nya 1, C-nya 0, sama dengan 4 dikurangi 0 sama dengan 4 ya. Jadi untuk nilai D kita simpulkan D lebih dari 0, dimana tadi pada pembahasan sebelumnya ketika D lebih dari 0 nilainya, maka persamaan tersebut memiliki 2 penyelesaian. Nah, jadi tepat ya, untuk dari langkah perhitungan tadi kita menemukan 2 penyelesaian. Kita lanjut ke cara membuat grafiknya ya. Kita langsung saja ambil dari contoh soal yang tadi.
Yang pertama kita akan mencoba menggambar untuk grafik persamaan kuadratnya. Langkah pertama yaitu kita tentukan sumbu potong atau titik potong. Titik potong terhadap titik potong kita lambangkan T. Kita lambangkan titik potong dengan P kecil, P besar. Titik potong terhadap sumbu X. Nah, kalau titik potong terhadap sumbu X berarti nanti nilai Y-nya sama dengan 0. Nah, kita lihat dari persamaan kuadratnya. Berarti X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2 sama dengan 0. Nah, karena Y-nya di sini sama dengan 0. Kemudian bagaimana untuk mencari X-nya? Kita tinggal faktorkan saja yang pertama. Nah, yang pertama seperti ini. X kuadrat dikali X. Nah, untuk memfaktorkan bagian belakangnya, kita lihat dari angka plus 2 ini. Plus 2 itu angka berapa yang ketika dioperasikan perkalian itu ketemunya 3 ketika kita jumlahkan, yaitu 1 dan 2. 1 kali 2, 2. 1 dan 3 itu ada hubungannya dengan 1 dan 2 ada hubungannya dengan angka 3. Kemudian di sini yang diminta adalah negatif 3, berarti tandanya negatif. Jika kita kalikan X kuadrat ditambah negatif 3X tambah 2. Nah, untuk nilai X-nya berarti X sama sini X dikurangi 1 sama dengan 0, X sama dengan 1. Dan di sini X dikurangi 2 sama dengan 0, jadi X sama dengan 2. Jadi ada 2 titik potong terhadap sumbu X ya, yaitu ketika X-nya 1 dan X-nya 2, berarti titik potong itu Y sama dengan 0, 1,0 dan 2,0. Nah, itu untuk titik potong terhadap sumbu X. Selanjutnya titik potong terhadap sumbu terhadap sumbu Y. Sumbu Y itu X sama dengan 0. Nah, kita tuliskan Y sama dengan X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Kita masukkan X-nya sama dengan 0. 0 kuadrat dikurangi 3 kali 0 ditambah 2. Y sama dengan 2. Berarti untuk titiknya X, Y 0,2. Setelah itu kita mencari titik puncak dari kurva tersebut. Cara mencari titik puncaknya itu yang ketiga ya. Kita Y aksen sama dengan 0 atau turunan dari Y aksen. Turunan dari Y di persamaan kuadrat. Nah, coba kita tulis lagi Y sama dengan 3X. Salah. X kuadrat dikurangi 3X ditambah 2. Nah, kita turunkan ya. Y aksen sama dengan 0, berarti 0 sama dengan 2X kuadrat diturunkan menjadi 2X. Negatif 3X diturunkan menjadi negatif 3. Jadi di sini kita bisa dapatkan ya 2X sama dengan 3. X sama dengan 3 per 2. Sudah kita temukan. Selanjutnya kita substitusikan nilai X ini ke persamaan kuadratnya. Y sama dengan X-nya berapa? 3 per 2 kuadrat dikurangi 3 kali 3 per 2 ditambah 2. Di sini 9 per 4 dikurangi 3 kali 3 9 per 2 agar
bisa dioperasikan, kita samakan penyebutnya 9/2 menjadi penyebutnya menjadi 4, berarti 9 kali 2 18/4. Nah 2 kalau dibuat menjadi pecahan itu menjadi 8/4. Nah kita operasikan 9 dikurangi 18 negatif 9, negatif 9 ditambah 8 negatif 1/4. Jadi untuk titik puncaknya adalah 3/2, negatif 1/4. Burung. Nah kita lanjut. Nah jangan dihapus dulu ya, kita perlu titik-titik ini. Nah titiknya yang pertama itu 1,0, yang kedua 2,0, yang ketiga ini 0,2, dan yang keempat titik puncaknya itu 3/2, negatif 1/4. Nah, di sebelah ini saya akan coba gambarkan grafiknya. Nah, cara menggambar grafiknya itu kita mudah ya. Kita udah temukan titik-titiknya. Kita tinggal gambar. Yang pertama titik 1,0, x-nya 1, y-nya 0, kita anggap di sini. Ini 1,0. 2,0 kita anggap di sini. 2,0. Kemudian yang ketiga 0,2, x-nya 0, y-nya 2, kita anggap di sini. Wah, kemudian 3,2 itu sama dengan 1,5, kita anggap di sini. Koma negatif 1/4 kita anggap di sini aja. Kita anggap di sini. Nah, ini untuk titik puncaknya. Nah, sekarang kita tinggal tarik garis ya dari sini. Nah, dari sini ke 0,2. Nah, sini memanjang entah sampai mana. Nah, ini untuk gambar dari persamaan kuadratnya. Selanjutnya kita mencari gambar dari persamaan linearnya. Tadi dia sama dengan 2 dikurangi x. Nah, kita mudah saja untuk menggambar garis ini ya. Kita gunakan titik bantu. Nah, x, y. Kita masukkan saja ketika x-nya 0, ini kita ganti dengan 0 ya, hilang. Nah, y-nya sama dengan 2. Kemudian ketika y-nya 0, kita anggap ini 0. 2 dikurangi x sama dengan 0, x-nya adalah 2. Nah, jadi untuk garis ini 0,2 dan 2,0. Nah, 0,2 x-nya 0, y-nya 0,2 mana tadi? 0,2 x-nya 0, y-nya 2, berarti di sini sudah ketemu ya. Terus x-nya 2, y-nya 0 di sini, berarti kita tarik garis saja langsung di sini. Aduh, enggak pas ya. Kita perbaiki ya. 0,2 dan 2,0 kita tarik garis. Nah, seperti ini. Nah, tadi kita ulangi, ini untuk persamaan kuadratnya, ini sama dengan sama dengan apa tadi? X kuadrat dikurangi 3x ditambah 2. Nah, dan ini untuk garisnya y sama dengan 2 dikurangi x. Itu untuk cara menggambar grafik ya.
Tadi langkah pertama kita coba gambar kurva yang ditunjukkan oleh persamaan kuadratnya dengan cara kita mencari titik potong terhadap sumbu X, terhadap sumbu Y, lanjut kita mencari titik puncak yang kita dapat dari Y aksen sama dengan 0. Ketika kita sudah mendapatkan X-nya, kita substitusikan ke persamaan kuadratnya untuk mencari Y-nya. Jadi, nah, ini titik puncak ya, puncak dari kurva yang kita gambar. Selanjutnya kita mencari gambar dari garis atau persamaan linier yang kita temui di soal. Itu pasti berupa garis ya, garis harusnya lurus ini, mohon maaf, harusnya lurus, garis lurus. Kita dapatkan perpotongannya kan 0,2 dan 2,0. 0,2, 2,0 tadi adalah himpunan penyelesaian dari SPD VLK ini. Jadi HP-nya sama dengan 0,2 dan 2,0. Nah, jadi sama saja ya untuk metode grafik ataupun metode perhitungan seperti biasa. Nah, mungkin materi tersebut yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini, semoga bisa dimengerti, bisa dimaknai dengan seksama. Nanti ada sedikit atau beberapa contoh soal yang harus anak-anak kerjakan di LKPD yang Bapak berikan. Nah, nanti silakan dikerjakan masing-masing, ditulis di buku masing-masing. Nanti apabila Bapak menghendaki untuk dikumpulkan, nanti dikumpulkan. Nanti ada info selanjutnya dari Bapak. Nah, itu materi kita untuk hari ini. Yang pertama mengenai pengertian SPD PLK, kemudian penyelesaian SPD PLK, dan yang terakhir tadi adalah cara menggambar grafiknya. Nah, itu saja untuk pertemuan hari ini. Tetap semangat ya, karena nanti di minggu depan kita bertemu lagi, tentunya dengan Bapak lagi ya. Itu kita minggu depan akan membahas materi tentang sistem persamaan dua variabel kuadrat-kuadrat. Nah, karena namanya aja kuadrat-kuadrat, berarti dua persamaannya itu berbentuk persamaan kuadrat. Serta kita akan mengulas contoh-contoh soal cerita atau permasalahan yang berhubungan dengan SPD V, baik itu linear kuadrat ataupun kuadrat-kuadrat. Itu untuk materi minggu depan, silakan dipelajari terlebih dahulu agar ada gambaran sebelum kita masuk ke materi selanjutnya. Mungkin sekian dari Bapak. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama, alhamdulillahirabbil alamin. Nah, tetap semangat anak-anak dalam mempelajari matematika dan jangan menyerah, jangan beranggapan matematika itu sulit, karena sesulit apapun hal yang kita hadapi, kita akan mampu melewatinya. Sekian dari Bapak, terima kasih, sampai berjumpa pertemuan minggu ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.